Lo sadar nggak, rasa bahagia itu sering banget bohongin kita. Lo pikir bahagia datang pas punya duit banyak, padahal makin kaya justru sering makin kosong. Lo kira bahagia ada di cinta, tapi nyatanya orang yang udah nikah pun masih bisa merasa hampa. Bahagia tuh kayak fata morgana di jalan tol. Lo kejar mati-matian, tapi begitu deket ternyata cuma ilusi. Dan gilanya, kita semua tahu itu, tapi tetap aja ngejar tanpa henti. Jadi sebenarnya apa sih bahagia itu? Kenapa dia nggak pernah bertahan lama? Dan kenapa makin kita cari, makin jauh rasanya? Kalau dipikir-pikir, hidup kita ini kayak lomba lari maraton tanpa garis finish. Dari kecil kita udah ditanamin, belajar yang rajin biar bisa sukses. Pas sekolah selesai, tuntutan baru muncul, kerja keras biar punya karir. Begitu kerja dapat, muncul lagi target. Harus punya rumah, harus nikah, harus punya anak. Dan setelah semua itu tercapai, kita masih aja ngerasa ada yang kurang. Kenapa begitu? Karena kebahagiaan seringkali kita definisikan dari sesuatu yang ada di luar diri kita. Duit, status, pasangan, pengakuan orang lain. Begitu kita udah dapetin, kita bukannya tenang, malah langsung ngerasa itu nggak cukup. Kayak orang haus minum air laut, semakin banyak ditelan, semakin kering tenggorokan. Coba jujur sama diri sendiri, berapa kali lo ngerasa, kalau gue udah punya ini, gue bakal bahagia. Misalnya, pas masih kuliah lo mikir, andai gue udah kerja pasti tenang. Tapi pas kerja beneran, lo mikir lagi, andai gaji gue naik pasti puas. Gaji naik, tetap aja mikir, kayaknya gue butuh kerjaan lain biar bahagia. Dan siklus itu muter terus tanpa henti. Yang jarang kita sadari adalah mungkin definisi bahagia yang kita pakai selama ini salah kaprah. Kita nganggap bahagia itu tujuan, padahal sebenarnya dia cuma efek samping. Efek samping dari cara kita hidup, cara kita mandang dunia, dan cara kita ngerespon kenyataan. Banyak orang salah arah karena sibuk ngejar rasa seneng ketimbang ngerti makna. Padahal rasa seneng itu sifatnya sementara banget. Nonton konser, ketawa bareng teman, dapat bonus kerja. Enak sih, tapi abis itu ya balik lagi kosong. Nah, yang bikin bertahan lama tuh justru makna. Lo bisa capek kerja seharian, tapi kalau lo ngerasa itu berarti buat diri lo atau orang lain, ada semacam ketenangan yang gak bisa dibeli sama apapun. Jadi mungkin sebelum sibuk ngejar kebahagiaan, pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang bikin hidup lo berarti. Karena bahagia itu bukan tujuan, dia cuma mampir ketika lo lagi ada di jalur yang benar. Pernah gak lo ngerasa gini? Lo lagi di fase hidup yang seharusnya bikin bangga, tapi kok hati tetap kosong? Misalnya, lo baru aja dapat promosi kerja, semua orang ngucapin selamat, keluarga bangga, teman-teman kagum. Tapi pas lo sendirian di kamar, lo mikir, emang ini doang? Kok gak segitunya ya rasanya? Itu karena ada jurang besar antara ekspektasi sama kenyataan. Psikolog nyebut ini sebagai hedonic treadmill. Artinya, manusia tuh gampang banget adaptasi sama pencapaian baru. Awalnya senang, bangga, puas, tapi gak lama rasa itu hilang. Lalu kita butuh target baru buat ngejar. Kayak orang lari di treadmill, kelihatannya capek luar biasa, tapi sebenarnya lo gak maju kemana-mana. Di titik ini, banyak orang salah arah. Mereka mikir, mungkin gue harus cari sesuatu yang lebih gede lagi. Naik jabatan lebih tinggi, punya rumah lebih mewah, pasangan lebih ideal. Dan siklus itu muter terus, bikin lo kecapean tapi gak pernah ngerasa cukup. Makanya banyak orang sukses secara materi tapi tetap gelisah. Karena sebenarnya yang mereka kejar bukan bahagia, tapi validasi.
Kalau lo perhatiin, hidup orang-orang yang kelihatan damai biasanya sederhana banget. Mereka bukan orang yang tiap hari update pencapaian, tapi orang yang bisa nemuin makna di hal-hal sederhana di sekitar lo. Misalnya, seorang bapak yang kerja jadi sopir angkot. Hidupnya keras, tapi dia bisa pulang dengan senyum karena ngerasa kerjaannya bantu banyak orang buat sampai tujuan. Atau ibu rumah tangga yang gak punya pencapaian wah, tapi ngerasa hidupnya berarti karena bisa ngeliat anak-anaknya tumbuh sehat. Masalahnya, kita sering ngeremehin hal kecil kayak gitu. Kita keburu dicokokin sama standar bahagia versi masyarakat modern. Harus punya ini, harus jadi itu, harus kelihatan keren. Padahal, kebahagiaan bukan tentang seberapa tinggi standar orang lain yang bisa lo capai, tapi seberapa dalam lo bisa ngerasain makna dari hal-hal sederhana di sekitar lo. Jadi, kalau lo selama ini ngerasa bahagia selalu jauh, mungkin bukan karena hidup lo buruk. Bisa jadi lo cuma salah cara ngeliatnya. Sekarang, coba kita tanya lagi. Apa sebenarnya yang kita kejar waktu ngejar bahagia? Banyak orang mikir bahagia itu datang dari pencapaian besar, gaji naik, rumah mewah, liburan ke luar negeri, pasangan ideal. Tapi kenyataannya, begitu semua itu dicapai, rasa puasnya cepat hilang. Kok bisa? Karena seringkali yang kita kejar itu bukan bahagia, tapi sensasi sementara, rasa aman, rasa bangga, atau validasi dari orang lain. Bayangin kayak ini, lo lagi makan coklat paling mahal. Hari pertama, rasanya luar biasa, manis dan nikmat. Hari kedua, lo makan lagi, rasanya biasa aja. Hari ketiga, lo udah mulai ngerasa bosan. Hidup manusia hampir selalu sama. Rasa senang yang baru datang itu cepat luntur, kecuali ada makna di baliknya. Makanya, banyak orang yang tampak punya segala-galanya, tapi tetap merasa kosong. Di sisi lain, ada orang yang punya hidup sederhana, tapi bahagia terus. Mereka nemuin kebahagiaan dari hal-hal yang gak mewah, tapi berarti. Contohnya, ngobrol panjang sama teman lama, bikin sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, atau bahkan cuma duduk di teras sambil menikmati senja. Kenapa mereka bisa bahagia lebih lama? Karena mereka fokus pada makna, bukan sekedar sensasi senang sesaat. Nah, refleksi penting di sini adalah mungkin bahagia itu nggak pernah dimaksudkan buat bertahan lama. Bahagia itu seperti kilatan cahaya, datang, bikin terang sebentar, lalu pergi. Tapi kalau lo belajar ngeliat setiap kilatan itu sebagai bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir, lo bisa ngerasain kebahagiaan lebih sering. Lo nggak lagi ngejar, tapi menikmati. Jadi pertanyaannya buat lo, selama ini lo ngejar apa? Sensasi senang sesaat atau kepuasan batin yang lebih dalam? Karena kunci buat ngerasain bahagia yang nyata bukan dari pencapaian, tapi dari cara lo menghargai dan menikmati momen itu sendiri. Sekarang coba tarik napas sebentar dan pikirin semua hal yang lo kejar selama ini. Duit, karir, pasangan, status sosial. Semua itu sebenarnya cuma alat, bukan tujuan akhir. Banyak orang gagal ngerasa puas karena mereka nganggap bahagia itu sesuatu yang harus dipelihara terus. Padahal, kenyataannya bahagia datang dan pergi seperti ombak di pantai. Filosofisnya sederhana, bahagia itu bukan kondisi permanen. Bahagia itu momen, dan momen itu muncul ketika kita sadar sama apa yang sedang kita jalani, bukan saat kita ngejar sesuatu yang besar. Misalnya, lo bisa ngerasa bahagia pas ngeliat anak-anak main di halaman rumah, atau ngobrol panjang sama teman lama, atau cuma duduk sendiri sambil nikmatin secangkir kopi. Hal-hal kecil itu mungkin terlihat sepele, tapi mereka seringkali lebih tahan lama dibanding pencapaian besar yang bikin kita seminggu senang lalu hilang lagi.
Psikolog nyebut ini sebagai kepuasan batin dibanding senang sesaat. Orang yang ngerti perbedaan ini bisa ngerasa lebih damai karena mereka nggak lagi tergantung sama hal-hal eksternal. Mereka nemuin bahwa bahagia itu bukan tentang punya lebih banyak, tapi menghargai apa yang ada saat ini. Gue mau lo ingat satu hal penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Rasanya wajar kalau kadang kita ngerasa hampa atau kecewa, tapi itu bukan akhir. Itu cuma tanda bahwa lo butuh ngubah cara pandang. Mulai dari hal-hal sederhana, hargai momen kecil, perhatiin proses, nikmatin perjalanan hidup, bukan cuma hasil akhir. Dan satu lagi bro, kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe. Dengan begitu, lo bakal terus dapet konten reflektif dan pemantik pikiran kayak gini yang bisa bantu lo memahami diri sendiri bahkan di saat lo ngerasa hidup lagi mentok. Channel ini berkembang karena dukungan lo, dan gue janji bakal terus kasih insight yang bener-bener berguna buat lo. Ingat, bahagia itu bukan tujuan yang harus dicapai. Bahagia itu perjalanan, datang dan pergi, dan itu wajar. Yang penting belajar menikmati setiap kilatan momen itu sebelum hilang. Karena justru dari situ, hidup lo bakal terasa lebih bermakna.